Oke, kita masih membahas BSE Fisika SMA kelas 10 ya, latihan ulangan harian, bab pertama besaran dan satuan. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 11. Pengukuran tebal satu lembar kertas karton dengan mikrometer skrup ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya, maka tebal kertas karton tersebut adalah berapa milimeter. Oke, kalau kita mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup, berarti nanti ada skala utama dan skala nonius yang kita amati. Ya, kalau pada mikrometer skrup, skala utama itu ada di kotak sebelah kiri. Nah, ini adalah skala utama ya, Dek ya. Kemudian untuk skala nonius itu ada di kotak sebelah kanan. Ini yang bisa diputar-putar ya. Nah, sekarang kita akan baca hasil pengukuran pada skala utama terlebih dahulu ya. Nah, caranya sekarang kita cek. Yang di atas ini ada angka 0, angka 1 ya. Kemudian yang di bawah ya, di sini ada 10 garis yang membagi antara 0 dan 1. Berarti nanti kalau di sini adalah angka 0, maka ini adalah terbaca 0,1 ya. Yang ini adalah 0,2, 0,3, 0,4. Nah, kemudian yang agak panjang sedikit ini berarti 0,5. Oke. Nah, karena di sini adalah angka 1 ya, maka nanti yang terbaca pada skala utama adalah 1,5. Coba cek ya, kita hitung sama-sama. Ini adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Nah, ini adalah 1,5. Saya tulis ini ya, Dek ya. Jadi skala utama yang terbaca adalah 1,5 mm. Oke. Sekarang kita akan baca skala nonius. Ya. Untuk skala nonius caranya adalah kita cari garis ya pada skala nonius. Berarti kita fokus di kotak yang sebelah kanan ya. Itu kita cari garis yang berimpit yang segaris dengan garis tengah pada skala utama. Ini adalah garis tengah pada skala utama. Nah, kebetulan ini segaris dengan angka 40 ya. Berarti langsung aja di sini kita tuliskan 1,5 mm untuk skala utama. Kemudian untuk skala noniusnya adalah 0,040 mm ya. Kemudian hasilnya tinggal kita jumlahkan gitu ya. Berarti 1,540 atau 1,54 ya. Satuannya di sini milimeter. Kemudian untuk ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Ya, ketidakpastian pengukuran untuk semua alat ukur itu rumusnya adalah setengah kali nilai skala terkecil. Nah, kalau pada mikroskop, NST-nya atau nilai skala terkecilnya yang bisa diukur adalah 0,01 mm ya. Jadi NST mikrometer skrup itu adalah 0,01 ya. Nah, 0,01 mm. Sehingga nanti ketidakpastian pengukurannya adalah setengah kali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm ya. Sehingga nanti ini tinggal kita tambahkan aja 1,54 mm plus minus 0,05 mm ya. Oke, berarti nomor 11 itu jawabannya ada di pilihan yang D ya, 1,54 plus minus 0,05 satuannya milimeter. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 12. Oke, mikrometer skrup dapat mengukur ketebalan suatu benda dengan ketelitian, ini barusan kita bahas ya. Jawabannya adalah yang A. Jadi ketelitian itu sama aja dengan ketidakpastian pengukuran 0,05 mm ya, plus minus 0,05 mm. Jelas ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengukuran massa benda dengan neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Ini untuk mengukur massa sebuah benda ya, Dek ya. Ditunjukkan pada gambar berikutnya. Ditunjukkan pada gambar berikut ya. Jadi ini adalah neracanya, kemudian ini adalah hasil penampakan pengukurannya ya. Berdasarkan gambar tersebut, maka massa benda adalah berapa gram? Kita cek aja. Ini cukup mudah ya. Jadi yang di bawah sendiri ini menunjukkan angka 400 ya, berarti ini 400 gram. Kemudian yang di tengah ini menunjukkan angka 40 ya, berarti ini 40 gram. Lalu yang di atas ya, ini menunjukkan angka, nah ini ya, berarti antara 0 dan 1 ini adalah 0,5. Kalau ini 0, ini 0,5.
Kalau ini 1 berarti nanti kalau di sini ya itu 1,5. Kalau ini 2, ini 2,5 dan seterusnya ya. Berarti yang di atas ini menunjukkan terbaca berapa? 0,5 gram. Nah, berarti massa benda yang terukur tinggal kita jumlah. Berarti 400 kita tambah dengan 40, kemudian kita tambah dengan 0,5 gram ya. Nah, ini 400 tambah 40 ya 440 ditambah 0,5 ya jadinya 440,5 gram. Mudah ya, Dek ya. Berarti nomor 13 itu jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Jika rata-rata bumi ke bulan adalah 348 juta meter ya, nolnya ada 3. Jika dituliskan dengan notasi ilmiah, maka jarak bumi ke bulan adalah berapa meter? Oke, kalau kita berbicara tentang notasi ilmiah, itu ada bentuk baku yang harus kita ingat ya. Jadi bentuk baku notasi ilmiah itu adalah A, sekian sekian sekian. Nah, ini A, bilangan, begitu maksudnya ya. Kita kalikan dengan 10 pangkat N ya, Dek ya. Nah, ini bentuk bakunya. Ini harus diingat-ingat. A itu adalah bilangan asli ya, bilangan asli 1 sampai 9. Saya tulis ini. Jadi A itu adalah bilangan asli 1 sampai dengan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu ada di sini. Kemudian N itu namanya orde. Nah, untuk orde ini bebas ya, boleh plus boleh minus. Oke ya. Nah, di sebelah kiri koma ini maksimum hanya ada satu angka saja, satu digit saja. Jadi dari sini kita sudah bisa mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin ya. 34,8 ini jelas salah ya, karena tidak memenuhi syarat dari bentuk baku sebuah notasi ilmiah. Yang B ini juga salah, berarti kemungkinannya nanti jawabannya adalah yang C atau D atau E ya. Oke, jadi kalau misalkan angkanya ini saya tulis lagi 348 juta. Nah, ini jutanya berarti di sini titiknya ya. Oke, ini kalau kita ubah menjadi notasi ilmiah ya, maka caranya adalah kita tuliskan dulu 3,48 ya. Nah, ini kali 10 pangkat berapa? Kan begitu pertanyaannya ya. Nah, cara mudahnya adalah adik-adik di sini diberi koma ya. Nah, komanya kita ada di sini. Nah, sebenarnya sebelumnya ada koma di sini kan komanya di sini ya. Oke, kita pelan-pelan aja. Jadi kalau 348 juta itu kan sebenarnya sama aja dengan 348 juta,0. Nah, ini misalkan di sini saya beri 0 ya. Nah, ini 348 juta itu sama dengan 348 juta,0. Nah, kita inginnya komanya itu ada di sini ya, tujuannya ada di sini. Berarti kita berjalan dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Maka aturannya adalah kalau kita berjalan dari kanan ke kiri, ini adalah asal, yang ini adalah tujuan ya. Maka nanti pangkatnya itu bertanda positif ya. Nah, tinggal kita hitung ada berapa angka, kan begitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sudah, berarti di sini positif 8 ya. Atau cara lain untuk menentukan tanda plus atau minus ya, kalau angkanya itu lebih besar dari 10. Nah, ini lebih besar dari 10. Maka nanti ordenya itu pasti positif. Kalau bilangannya itu kurang dari 10 ya, sebagai contoh 0,0 sekian ya, 0,00006 sekian-sekian. Nah, itu nanti N-nya pasti minus. Nah, boleh juga menggunakan cara ini ya untuk menentukan tanda plus minus. Oke, Adik ya. Atau ini saya pakai warna biru aja biar beda ya. Nah, jadi adik-adik boleh menggunakan cara ini ya untuk menentukan tanda pangkat ya, bisa plus bisa minus. Ya, itu cara yang kedua. Kalau cara pertama tadi kita menggunakan koma. Jadi ini adalah asalnya mula-mula. Kemudian koma yang di sini adalah tujuan. Nah, mula-mula kan 348 juta,0 ya. 1,0 kan sama dengan 1. Berarti 348 juta,0 ya sama dengan 348 juta. Nah, berarti koma itu asalnya ada di sini.
Nah, tujuannya itu mengacu pada bentuk baku dari notasi ilmiah. Berarti komanya ada di sini. Antara asal dan tujuan itu ada berapa angka? Nah, kalau kita hitung tadi ini ada 8 angka. Maka di sini angkanya 8, kemudian tandanya karena berjalan ke kiri, maka tandanya adalah plus. Nah, nanti kalau panahnya itu ke kanan, ya asalnya ada di sini, tujuannya ada di sini, maka tandanya adalah minus. Nah, itu cara pertama untuk menentukan tanda, ya. Cara keduanya, kalau misalkan angkanya lebih besar dari 10, N-nya plus, kalau kurang dari 10, N-nya minus. 348 juta itu jelas lebih dari 10, ya. Maka di sini N-nya plus, ya. Berarti jawabannya yang benar adalah 3,48 kali 10 pangkat 8. Berarti yang D. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.